Halo, selamat datang di channel Alam Sukma. Di Alam Sukma kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak Merah, karya Hanifang, diambil dari cerpenmu.com. Hai, kenalin, namaku Rudy. Aku tinggal di Jakarta. Di sini aku mau menceritakan pengalamanku waktu aku masih berumur 12 tahun. Tepatnya waktu itu aku masih kelas 6 SD. Dan dulu aku masih tinggal di kampung ibuku. Dan sekolah 12 tahun di sana dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMK. Aku pindah ke Jakarta karena kuliah. Waktu itu aku sedang asik nonton TV bareng sama keluarga, ya sama ayah, ibu, adikku, kedua kakakku, Pak D, Bude dan kakek nenekku. Memang sih keluargaku itu keluarga besar. Kalau satu bilang makan, semuanya makan. Kalau satu bilang nonton, semuanya pasti nonton. Dan keluargaku saat itu punya rencana mau makan malam di luar sehabis azan Isya. Semuanya harus ikut kecuali pembantu dan sopirku. Hanya mereka yang gak ikut. Tapi tiba-tiba kedua temanku, si Angga dan si Iqbal, malah mendatangiku. Katanya sih mereka mau mengajakku ke acara ulang tahunnya si Dava, anak Mami. Ya, dia itu dimanja terus. Apa saja yang diminta, harus dituruti oleh kedua orang tuanya. Maklum, dia itu kan anak sematawayang. Oke, kita kembali lagi. Dan akhirnya aku tidak jadi ikut makan malam bareng ayah dan ibu. Karena kalau tidak hadir, aku tidak enak sama si Dava. Karena dia sekolah paling sering mentraktirku jajan. Masa iya, dia ulang tahun aku sahabatnya gak datang. Ayah dan ibu berangkat duluan. Sedangkan aku mandi dan sholat isya bareng sama kedua temanku. Setelah mandi dan sholat, kami pun berangkat. Singkat cerita, aku di jalan sedang asyik ngobrol. Tiba-tiba di pertigaan jalan, Angga berhenti. Lalu dia seperti kebingungan dan lihat jam di handphonenya. Coy, ini udah jam 8:30. Aku bingung, kita harus cepat-cepat nyampe sebelum jam 10. Aku berhenti di sini, mendingan kita motong jalan aja, kata Angga. Iya, ayo buruan, tapi lewat jalan mana? Kiri, kanan, apa lurus aja? Tanya si Iqbal. Ya kalau lurus kita lewat jalan biasa lah. Makin jauh udah mendingan kita lewat kiri, kata Angga memotong. Kiri sama aja, agak jauhan dikit. Udah mending kanan yuk. Kan selama ini kita jalan ke sekolah. Gak pernah kan kalian lewat jalan kanan? Setauku jalan kanan itu lebih dekat kalau ke rumah si Dava, kata Iqbal ngegas. Hah? Jalan kanan? Jalan kanan sepi, Bal. Aku pernah lewat jalan kanan sama bapakku siang hari bolong. Itu tuh jalan sepi banget. Gelap lagi. Hawanya sunyi. Karena ada pohon beringin 3 nutupin sepanjang jalan gang kanan. Dan emang tuh jalan gak ada rumah. Satu pun. Bayangin aja. Siang aja udah sepi, apalagi malam. Ngebayangin lewat tuh jalan malam-malam. Emang sih katanya tuh jalan angker, kata si Angga. Jangan nakut-nakutin kamu enggak, kata si Iqbal. Titit, woi bocah, pada ngapain kalian? Malam-malam berdiri di situ. Bukannya cepet-cepet berangkat, udah jam 9:30 kurang nih. Telat ntar kalian, ayo. Salah satu naik motor nih bareng sama aku, kata Doni nawarin. Siapa tuh yang mau ikut? Aku sama Angga mau jalan aja lewat jalan kiri, kataku memotong dan mulai ngomong yang dari tadi aku menyimak obrolan mereka-mereka. Dan untungnya si Angga mau lewat jalan kiri, dan Doni sama si Iqbal lewat jalan kanan karena pengen buru-buru nyampe ke acaranya. Saat aku jalan, tiba-tiba si Doni nawarin lagi ikut gak pakai motor. Karena aku dan Angga udah lapar banget. Akhirnya aku menerima tawaran mereka naik motor bareng ke ulang tahunnya si Dava.
Berempat pakai motor lewat arah jalan kanan biar cepat nyampe. Dan anehnya baru saja aku masuk gang kanan, kita berempat udah disambut dengan pemandangan pohon-pohon yang lebat, raungan serigala, dan bulu kuduk kita yang sudah berdiri tegak menandakan ada hawa yang gak beres di jalan itu. Tiba-tiba, yang bikin aku ngos-ngosan, motor jadul si Doni malah mogok pas di depan pohon beringin yang paling gede. Aku dan 3 temanku langsung merinding dan baca doa dalam hati sambil nungguin Doni selesai betulin motornya. Tiba-tiba si Dava nelpon, katanya kok gak dateng ya. Aku jelasin lah ke si Dava kondisiku sekarang dan teman-teman, sampai dia berbaik hati nyuruh sopirnya untuk menjemputku di pertigaan. Yang anehnya sopir si Dava itu gak mau menjemputku di gang kanan. Apa sopir itu memang sudah tahu kalau di gang situ ada penunggunya? Akhirnya aku dan si Angga berangkat karena dijemput. Sedangkan Doni masih sibuk betulin motor jadulnya ditemani Iqbal. Saat aku nengok ke belakang, aku dan Angga kaget dan berteriak karena kulihat ada sesosok wanita tinggi rambutnya panjang, memakai gaun pengantin warna merah, sedang berdiri di belakang Doni dan Iqbal sambil melototin kita berdua. Saat nengok ke belakang, saking seremnya muka si perempuan gaun merah, aku sampai gak berani lagi nengok-nengok ke belakang sepanjang jalan. Saking syoknya, aku masih bingung, itu makhluk apa ya? Saat sampai di pesta, aku ketemu Dava dan langsung ngucapin selamat ulang tahun. Kemudian Dava nanya, Rudi, Angga, kok cuma kalian berdua sih? Bukannya katanya tadi ditelepon kalian berempat. Iqbal sama Doni kemana? Kok gak bareng sama Mas Yoga? Sopirnya Dava. Tanya Dava penasaran. Alah, biasa. Si Iqbal si Doni otak keras kepala. Dia tuh masih di gang kanan lagi betulin motor mogok sama si Iqbal. Jawab si Angga sambil makan kue bolu saking laparnya dia. Hah? Ya Allah, kamu jahat banget. Teman macam apa kamu tega ninggalin mereka di tempat angker kayak gitu? Tanya si Dava sambil marah. Hah? Angker? Maksudnya apaan, Dava? Tanyaku penasaran. Kalau kamu gak percaya, habis selesai nih pesta, kamu tungguin mereka berdua. Bakal dateng gak kemari? Kalau enggak, kamu telepon orang tua mereka. Udah pada pulang belum? Dan ikut aku ke rumah buyutku. Karena ini panjang kalau mau dijelasin sekarang soal tempat itu. Kata Dava terus terang. Sudah 2,5 jam acaranya berlangsung sampai selesai. Aku mulai kepikiran sama si Doni dan Iqbal. Karena mereka gak datang-datang dari tadi. Lantas aku mulai khawatir. Angga dan Dava menyuruhku menelpon mereka. Tapi HP mereka gak aktif. Waktu Angga mau menelpon mamanya Iqbal, ternyata mamanya Iqbal duluan yang menelponku serta bertanya. Halo, ini Rudi ya? Tante mau tanya, Iqbal sama kamu gak sekarang? Soalnya sebelum pergi, dia bilang mau jemput Rudi sama Angga. Tanya mamanya Iqbal dengan nada khawatir. Mendengar itu aku pun langsung deg-degan. Mau jawab apa ke mamanya Iqbal? Karena Dava yang mendengar itu. Dia langsung menenangkanku dan dialah yang jawab pertanyaan mamanya dari awal. Mamanya Iqbal pun menangis karena tahu anaknya ada di gang yang berbahaya itu. Katanya dia mau ke rumah orang tuanya Doni dan kesini. Mau jemput Iqbal di gang angker itu. Kemudian sesampainya orang tua Doni dan Iqbal meminta keterangan dan kemudian kita bertiga ikut ke gang itu. Dan disuruh bawa neneknya Dava untuk diminta keterangan tentang gang itu. Singkat cerita, aku, Angga, Doni, kedua orang tuanya Doni dan Iqbal, mamanya Dava, neneknya Dava, serta beberapa warga ikut pergi ke gang itu untuk mencari Doni dan Iqbal. Setelah sampai, aku dan yang lainnya hanya melihat motor Doni tanpa orangnya. Sedangkan kita manggil-manggil mereka berdua. Ibunya Doni pingsan tiba-tiba dan digotong ke rumahnya oleh beberapa warga yang ikut mencari. Kemudian neneknya Dava mendekati pohon yang paling besar di gang itu. Dan dia meminta kita semua untuk membaca doa ayat kursi sama-sama.
Kagetnya neneknya Dava pun berteriak dan bilang, "Itu nak Doni, kenapa di atas pohon?" Lantas aku pun langsung lemas melihat Doni diikat dengan kain tebal warna merah di sekujur tubuhnya. Mata Doni pun melek tak mengedip. Buru-buru warga dan ayahnya Doni menurunkan Doni memakai tangga. Yang dilihat dan ketemu hanya Doni, tapi Iqbal, dia nggak ada. Setelah Doni diturunkan, Doni pun tetap melek tak mengedip. Dan dilepaslah selendang merah yang baunya sangat anjir di hidung. Lalu tiba-tiba, Doni pun menangis terbirit-birit melihat mas-mas yang pakai topi warna merah. Dan Doni pun pingsan. Aku syok melihat itu semua dan jadi sangat merasa bersalah. Karena melihat Doni yang mentalnya sudah kurang bagus dan Iqbal yang belum ditemukan. Angga dan aku pun menangis di depan Doni yang tengah pingsan. Tiba-tiba neneknya Dava pun ngomong memakai bahasa yang belum aku mengerti. Karena mungkin itu bahasa kasar. Setan lu pergi sono. Jangan ganggu anak orang. Gak kasihan apa lu sama orang tuanya. Nangis-nangis nyariin anaknya. Kalau lo dendam, jangan gitu caranya. Jangan ganggu anaknya. Tiba-tiba neneknya Dava seperti sedang mendengarkan sesuatu. Yang mungkin itu suara yang hanya bisa didengar neneknya Dava. Karena memang dia itu sesepuh di kampung yang dulu kutinggali. Neneknya Dava pun berkata kepada kita semua, kalau Iqbal dibawa ke alam Sinaun. Aku gak ngerti Naun itu siapa. Jadi banyak warga yang bertanya-tanya siapa Naun. Dan ini jawabannya. Jadi, waktu jalan arah kiri dan tengah belum terbangun oleh beberapa warga sekitar. Dulu hanya ada jalan arah kanan tepatnya tahun 1978. Dan sisanya hanya tembok-tembok perbatasan. Di gang inilah jalan satu-satunya menuju arah sekolah. Tapi dulu jalan ini ramai penduduknya, termasuk Naun. Si Naun adalah wanita yang berumur 31 tahun. Keluarganya sudah turun-temurun tinggal di gang ini dan besar di sini. Pada hari itu dia akan menikah dengan salah satu seorang juragan sawah. Yang paling orang-orang benci karena sifatnya yang keji dan tak berperi kemanusiaan. Dia sering menyiksa orang dan membiarkan fakir miskin tidak boleh membeli beras ke dia. Di pesta pernikahannya, Naun menginginkan untuk menggunakan pakaian serba merah dan dituruti oleh si juragan sawah. Lalu pernikahannya berlangsung hingga selesai. 3 bulan kemudian Naun mengandung anak perempuan. Bahagialah dia dengan juragan sawah karena sifatnya sama seperti suaminya. Malam itu ada seseorang ibu yang menangis sambil memohon-mohon minta beras dan sebotol susu untuk anaknya yang lapar karena kehausan. Namun dengan cepatnya si Naun dan suaminya membentak dan memukuli si ibu yang tidak berdaya sambil menghina dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Kemudian anak yang digudangnya itu nangis semakin kencang. Lalu Naun mengambil bayi itu dan dibantinglah bayi itu hingga meninggal di tempat, di depan mata ibunya sendiri. Lalu kakak dari bayi itu pun datang dan mengambil adiknya yang sudah meninggal dan memangku ibunya yang tak berdaya itu. Kemudian si anak itu pun mengambil sebuah kayu dan dipukul-pukulkanlah ke si juragan dan Naun. Kemudian membancoknya dengan pisau berkali-kali hingga tewas. Karena kekhilafan si anak, si ibu pun segera cepat-cepat menyuruh anaknya untuk menutupi jejaknya dan dikuburlah di bawah pohon paling gede. Kemudian mereka berdua menyelimutinya dengan segulung kain tebal warna merah. Lalu mereka mengambil emas dan beberapa karung beras dan kabur menggunakan mobil si juragan sawah itu. Beberapa tahun kemudian terungkaplah tentang kejadian itu. Mereka pun memindahkan makam sepasang suami istri itu di pemakaman umum. Kemudian dendam amarah si Naun pun terjadi, sehingga tempat ini pun sepi dan jarang dilewati orang karena jika ada orang yang bermasalah dengan tempat ini,
Atau seperti motor Doni yang dibuatnya mogok itu. Berarti Doni pikirannya sudah kacau dan akan trauma atas segala yang berwarna merah. Dan temannya pun akan bermasalah jika kecuali mereka pindah dari tempat ini atau kampung ini. Jadi begitu penjelasannya. Makanya setelah aku mendengar kejadian itu, aku pun jadi sering melihat arwah Naun saat aku akan ke sekolah. Dan ternyata Iqbal ditemukan meninggal di bawah pohon beringin karena lehernya yang tercekik kain warna merah itu. Sejak kejadian itu, aku, Angga, dan Dava merasa bersalah atas kematian Iqbal sahabatku yang kemana-mana selalu bareng, dan kondisi Doni pun mentalnya sudah tidak bagus. Setiap harinya Doni hanya melamun dan menyendiri di kamar. Sedangkan aku tiap hari saat melihat ke arah gang kanan, selalu melihat penampakan almarhum Iqbal dan kuntilanak gaun merah itu. Awalnya aku terbirit-birit menangis dan pingsan. Setiap melihat almarhum Iqbal dan kuntilanak merah itu menampakkan dirinya di depanku. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Terjadi kepadaku dan Angga. Terkadang Iqbal dan kuntilanak itu menemaniku tidur di kamar, asalkan mereka tidak menggangguku tidur. Mereka hanya tersenyum dan aku pun balas tersenyum. Kemudian mereka pun menghilang. Semenjak aku dan keluarga pindah ke Jakarta, arwah Iqbal dan Kunti itu pun sudah tidak menampakkan dirinya. Hanya Angga yang masih melihat arwah Iqbal di kamarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Nantikanlah cerita-cerita selanjutnya.